Berarti teori bahwa anak bisa suka sama pelajaran yang susah kalau gurunya bisa menyampaikan itu benar ya? Karena waktu itu bokap udah ngasih bendera putih, maaf nih nggak punya uang nih untuk ngapa-ngapain ya, kamu nggak usah, berhentilah gitu. Ngajar tuh bukan apa yang enak buat guru menurut gue, tapi apa yang paling enak bisa diterima dan nempel di otak mereka dan diamalkan oleh murid. Mau jadi apa? Karena beliau nggak bisa jauh-jauh ya, dan studio kita kan masih merintis, jadi mumpung di event, boothnya juga dekatan, kita undang. Alhamdulillah di sini ada Om Steny Agustaf ya. Masya Allah. Nah kan saya Panji Pragiwaksono. partner dulu kan. Zaman dulu banget tuh. Zaman dulu banget. Om Stan, Yep. kita di sini nggak bahas public speaking. You know. Karena kan kita sama-sama satu bidang. Nah bener. Satu ilmu satu guru ya. Ya, tapi Om Stan, menarik, kita coba kulik tentang zaman sekolah dulu. Asik. Flashback tahun Sebentar, 28. Des. AC Milan belum berdiri tuh. Orang 28 AC Milan lah baru sama 9 tuh, mohon maaf. Kemarin sampai kedatangan Bang Taufik Nobo. Iya. Itu berarti judulnya sekolah di zaman Orba. Kalau Om Steny kayaknya di zaman kemerdekaan kayaknya. Dulu itu sekolah saya namanya sekolah lah. Iya. Mudut. Om Stan, Ya. nggak apa-apa lah ya, kita spill tahun lahir lah, berapa? Lahir atau tahun berapa sih? 74. Iya. Nah. Itu masih nyoba-nyoba. 74. 74. Kala itu lahir di mana? Jakarta. Jakarta. Lahir di Padang apa? Enggak, bapak yang orang Padang. Tapi lahir dari Jakarta terus. Semua tunggu kembali di Jakarta. Cuma dua bahasa itu Adang sama bahasa Majalaya atau bahasa Bandung dipakai terus di rumah. Oh iya. Kita Karena ibu dari Betul. Oke, ketemu ya sambungannya ya, Padang sama. Iya. Susah loh itu. Oke, di Jakarta Om Stan, Jakarta mana? Kita tuh, nah menarik juga nih. Zaman dulu tuh kita kontraktor. Kontrak sana kontrak sini. Bener. Setelah ngobrol sama ibu kemarin baru-baru aja, selama perjalanan hidup dia menikah dan tinggal di Jakarta dan sebagainya, itu 15 kali 16 rumah lah kita kontrak. Kayak zaman dulu kita masih berjuang, orang tua masih belum mampu ini, belum mampu itu. Oh jadi semua Jakarta udah dikelilingin? Udah. Kalau 1000 belum? Kita tuh masa-masa baru aja pindah. Lah udah ngebungkus lagi Bu. Iya nih 6 bulan kita pindah lagi. Masya Allah. Karena nah sekolahnya pindah-pindah juga dong? iya, ada juga yang nggak pindah. Oke. 2 lokasi lah. SD satu sekolahan? Apa? SD dulu di Dewi Sartika. SD di Sartika namanya? Sartika betul, SD Dewi Sartika betul. Di bukan SD ya, swasta ya. Oke, swasta. Waktu itu sih ya cukup ngetop lah Oh iya. pada zaman ya. Berarti Anda anak borju ada masa? Enggak juga, boleh ngemis aja. Enggak, tergantung seragam kalau zaman dulu. Kalau putih merah negeri. Enggak putih merah, kita ada batiknya. Oh, ada batiknya. Steny kecil nih gimana sih? Waduh, kecil berapa nih, umur berapa? SD. Gimana sosok Steny kecil kah? Apakah physically ya? Physically boleh atau kayak Kurus, hitam, keriting rambutnya, kan berarti bawa matahari. Kita inget banget dulu berangkat naik Metro Mini S62, ngantuk di situ, duduk paling depan. Supir duduk di samping Pak supir yang sedang bekerja. Benar. Ngantuk, kadang-kadang ngantuk jedar gitu kepala. Metro Mini kan bangku keras ya. Iya keras di depan. Buat Gen Z yang kata Metro Mini itu kayak busway tapi trayeknya sembarangan. Banget. Suara cara nyetirnya juga ugal-ugalan luar biasa. Yang paling kalau gue suka dioper belakang. Iya dioper, bayar belakang nggak ada, berantem mentok nih. Berarti lu fix tua juga dong, Vin. Itu dia. Kita tahu Metro Mini. Iya, Metro Mini masih ada sekarang juga. Oke, kemudian di SD ada nggak sih sosok guru yang paling membekas di hati Om Steny Agustaf nih? Zaman SD ya. Ingat nggak? Anak kan agak jauh ya sama hari ini nih. Banget jauh banget. Ingat udah lama. Tapi namanya memorable pasti nggak lupa. Iya. Ada sebagian sih yang ngajarin banyak hal ya. Termasuk mengajarkan ilmu-ilmu tertentu tapi dengan cara yang unik lah. Dia suka bercerita. Dia suka bawa realia, visual aids, barang-barang sesuatu supaya kita bisa ngelihat. Ya, terus ada juga yang mengajar menggambar. Siapa tuh? Ingat nggak namanya? Kalau nggak salah Ibu Mariana ya dulu ya. Ibu Mariana. Nah, kacamata tinggi, kurus. Kayaknya orang timuran ya, daerah timur. Sekarang jadi Palung. Mana Mariana? Jadi ngajar ya kesenian, menggambar gitu. Oh gitu. Oh berarti dulu saya kecil suka pelajaran seni.
Nggak juga sih, kita waktu itu belum tahu ya. Apa condongnya di mana? Condongnya kemana? Dulu matematika, IPA, Aduh, bahasa Inggris? enggak, belum sama sekali belum. Stay kecil nggak pintar bahasa Inggris? Enggak pintar biasa aja. Serius, Pak? Iya, tapi agak seni kayak menggambar gitu suka. Oke. Gambar dua gunung dengan Sawah. dan sawah itu udah bisa waktu itu. Ada burung-burung. Ada burung-burung. Ada jalan, ada lorong. Nah, Kita jalan. terus Nah, oke. Kita pindah ke SMP sekarang, Ustaz. Udah masuk steni remaja nih sekarang nih. Steni remaja yang mungkin nanti cikal bakalnya seperti kayak penyiar radio nih udah mulai kelihatan kayak di SMP. Belum? SMP 107 dulu, SMP negeri. 107. Iya, di Apa situ singkat- nama saya yang paling solid. Masih ada singkatannya tuh? 107 apa? Nggak ada ya? Nggak ada sih, nggak ada. 107 di Pejaten. Di Pejaten. Teman-teman, ya itulah momen-momen kita banyak kenal dengan teman-teman, solid banget pergaulan, kumpul. Sekalipun kita masih tetap culun. Iya. Culun Masa banget. culun? Culun banget zaman dulu. Nggak, nih SMP tahun berapa? 80-an? 74 tambah 781. Iya, kurang lebih ya 87 ya. 87-an lah ya. 7. Selanjutnya cut berai dong. Nah, SMP udah dalam pendek. Oh, SMP sana pendek. Iya. Itu SMP negeri bener. Iya, oke. Dalam pendek biru, putih. Pendeknya tuh di atas lutut ya? Pendek, iya. Bukan sejengkal ada atas lutut. Kalau sekarang Iya. skena gitu. Di atas lutut. Terus sepatu warrior. Sepatu Wario. Keren-keren dikit paling all star hitam. Halo, sorry. Itu pun agak bedain dikit. Dimusuhin sekarang beda. Oke. Pak SMP. Kenakalan apa ya kalau saya dulu lakukan waktu itu masa-masa itu? Pacaran pasti itu. Iya. Aduh. Agak gini dia. Dulu zaman dulu ya, mohon maaf ya, kita Zaman. belum tahu kan. Saya belum tahu. Hit and run. Pacaran bosan 3 hari, 5 hari meninggal. Iya. Kamu dulu kan SMP itu Gimana ganteng kalau urusan dulu. Agak mungkin namanya paling unik gak dulu? iya paling unik. Iya kan? Di Agusta, Padang. Tele aja. Pada waktu lah. Itu agak-agak Rusia. Robert Caniago gitu-gitu kan. Oh iya. Kalau Eropa, padahal mungkin lokal kan. Caniago lebih ke ini. Caniago Bulls. Iya. Pacaran sama junior. Oke. Oh, suka dulu ya. Ini harusnya nggak disebutin, mohon maaf. mengelabui junior ya. Ya, gitu-gitu lah. Tawuran. Enggak, SMP sih enggak. Nih, SMA kayaknya. SM enggak juga. Kita enggak suka gini-gini. Kita damai alias penakut. SMP ada nggak selama 3 tahun guru yang paling berkesan? Pak siapa, Bu siapa? SMP ya. Subhanallah. Ada beberapa guru sih yang ahli-ahli ya, kayak guru fisika. Oke. Ya agak sama ada guru geografi itu ya Vini, kalau nggak salah. Dia itu bagus banget cara ngajarnya. Nah, Dia memberikan banyak insight, gak hanya sekedar daerah. Dia yang misalnya dia lagi menjelaskan semacam terjadinya palung gitu. Dia menjelaskan tentang evaporasi, proses penyerapan, dia gambar. Dia jago gambar, Vin. Itulah membuat dia hebatnya. memorable. Oke. Kita jadi ngelihat, ngebayang gini gitu, gambar, dia gambar ini. Kenapa bisa terjadi hujan? Karena air terserap dari sini, dari air laut. Gambarnya jelas gitu, bagus ya. Gambar bagus. Kita jadi suka pelajaran geografi gara-gara kemampuan beliau menggambar. Berarti teori bahwa anak bisa suka sama pelajaran yang susah kalau gurunya bisa menyampaikan itu benar ya? Bener banget, guru harus berjuang maksimal untuk bisa nemuin, untuk memudahkan si anak itu untuk memahami apa yang dimaksud. Berarti guru harus pintar public speaking dong. Satu itu. Nah, Ya kalau dia bisa visual, gambar kan lebih bagus. benar. Kan tadi bikin slide lah. Karena visual lebih berpengaruh ya kadang. Nah, jelas keberhasilan visual lebih cepat. Iya. Itu dia ahli banget, dia menggambar. Ya, kita cukup sabar. Zaman dulu belum ada slide. Sekarang kan ya Ada. Next. Lu kan papan tulis sama ini, kapur. Kapur ya? Iya, papan tulis kapur. Bukan spidol. Bukan, belum waktu. Kapur men. Papan tulis. Bayangan gue tadi soalnya spidol. Ahli dia sketching, set, gambar. Kita nungguin sampai selesai. Ambil dia mau cerita gini. Wah, ini terjadi ini begini. Penyerapan. Waduh, Seru ya. amplitudo suhu harian yang tinggi. Amplitudo. Koefisiensi gesekan. Wah. Bener gitu. Sampai hari ini masih ingat Mas. Iya. Namanya nggak ingat saya. Subhanallah, beneran Allah minta maaf. Bukan nggak cinta, mudah-mudahan Allah kembali. Udah kita siapin dong. Beliau udah mau hadir hari ini. Ini tali kasih acara. Ya Ustaz. SMA? SMA di 38 negeri. Dulu second popular. Yang pertama yang populer di kawasan kita 28.
karena nilai nggak cukup, masuknya 38. Ada 88 ya masih. Kalau dulu milih sekolah populer atau populer itu dari apa sih? Unnamed dulu, unnamed. Enggak, maksudnya yang disebut populer itu apa? Apa karena prestasi basketnya, futsalnya, apa sih? Pensinya mungkin? Mungkin lulusan anak-anak pinternya ya, yang belajar kelompok, yang pinter-pinternya lulusan itu masuk SMA, PTA, PTN, gitu. Itu tentu kalau itu. Tapi untuk masuk ke situ butuh name memang. Nggak, berarti studi kecil dan studi remaja ini apa? Termasuk yang genius person, Nah. average people? Paling masa-masa bagus ya, pinter tuh SD kali ya. Pernah juara 1, pernah juara 2, pernah juara ranking 6. Karena belum teralihkan ya. Iya. Dari sekelas itu ada 36 murid ya, macam-macam loh. Hampir rata-rata di antara 4 ranking itulah, tanpa berbangga-bangga diri, tapi ya SD ya gitu. Insyaallah. Dan ya kita jalanin aja itu semua. Oke. Jadi guru-guru yang berkesan di hati Om Stan adalah guru yang tadi pandai menggambar, bisa menjelaskan sesuatu ya. Tuh. Dan itu berarti kunci bagi para guru kalau mau jadi guru favorit dan pelajarannya masuk ya. Iya. Harus ada effort lebih ya. Benar, sama poinnya adalah guru-guru yang memang student centris ya, student centered ya, yang meletakkan kepentingan bahwa ini memang mereka nih. Jadi ya murid-murid ini dikasih kesempatan berproses, berpraktek, ngelakuin sesuatu. Itu juga Center ya, benar-benar center. Jadi center ada di dia, bukan di guru. Oke, jadi kasih satu teori, yuk coba kita praktek sama-sama. Coba lakuin. Ya, itu nggak bekas banget apa ada. Benar. Apakah itu juga yang Om Stan lakukan ketika ngajar di sebuah lembaga bahasa Inggris? Banget. Itu salah satu Itu juga. yang kita, itu karena desakan ya. Zaman dulu kita ngelihat masuk ke lembaga bahasa Inggris itu, lihat 90% guru-gurunya itu adalah ibu-ibu yang suaminya orang-orang luar negeri lah. Kerja di Menlu. Oke. Itu. Jadi dia nggak ada kerjaan, ngajar. Senior 80 tahun, 70 tahun. Ngajarnya dulu metodenya English 900. Jadi ya ngomong begini ikutin aja. This is a book. Ikuti, follow me, repeat after me. This is a book. Gitu. Oke. Karena nggak dikasih kesempatan ngomong dari book, nggak bisa. Yeah. Why did you say that is a book? No. This is a book. Follow me. Repeat after me. Dia bilang. Oh, Ini kalau English lain modelnya talaki gitu ya. Iya. Nggak cocok. Terus grammar banget. Iya. Nah, enggak, sebentar. Om Stan sebelum direkrut sama lembaga 3 huruf ini yang inisial aja Lia gitu ya. Ya. Ini kenapa bisa jadi guru bahasa Inggris? Kapan? Tadi SD belum jago bahasa Inggris. SMP alun julai. Alun julai. SMA? Saya skate. Saya pandai skate. Itu dulu lembaga paling favorit itu bahasa Inggris tuh sedikit, dan kalau nggak masuk ke situ nggak keren loh. Lia dari itu. Lia bener. Lia yang paling, Pramuka sih? Lia yang paling affordable. Lia Pramuka kan? Nggak, ini kita di MT Haryono dulu. Oh, bukan Kita Lia. dulu belajar juga kursus di situ. Oh, jadi kursus di situ. SMA kursus di situ 3 tahun. Habis itu ditawarin lah program namanya T3A, Trends of Techniques in Teaching English. Siapa aja bisa asal memenuhi usia sama ya nilai TOEFL di atas 550. Oke. Karena waktu itu kayaknya kebetulan ini cara yang paling bagus untuk bisa dapetin uang. Karena waktu itu bokap udah ngasih bendera putih, maaf nih nggak punya uang nih untuk ngapa-ngapain ya, kamu nggak usah, berhenti lah gitu. Saya bilang saya suka bahasa Inggris, ya gimana ya. Akhirnya kita ikutan ke program, ada beasiswa, sponsorship. Kita belajar pagi siang sore malam, kita ngeber, listening, beli kaset TOEFL, baca buku demi menggapai niat itu. Alhamdulillah kalau kasih kesempatan Ngajar dapat skornya 600 waktu itu, 575. Wah, kita ikutan training, diajar jadi guru di tahun kedua di kampus. Oh, jadi sambil kuliah sambil ngajar. Betul. Berapa tahun ngajar dia, Mas? 95 ya, 95 awal sampai 2001. Sorry, di Lia itu udah tingkatannya nggak sih? Levelingnya? Level 1, level 2, level 3. Dulu Nah, Om Stan di level berapa? kalau belajar dulu basic 1, basic 2, PI 1, level 1, level 6 sampai PI 1, PI 6. Kalau setelah itu berubah menjadi advance basic, advance 1, advance 4, lalu terus professional, advance, intermediate. Oke. Itu sampai ke English for special purpose dan sebagainya. Lah, Om Stan di level berapa? Ngajarnya semua level itu dalam proses berjalan. Di awal-awal basic semuanya, basic 1, basic 2, basic 3, basic 4, kalau ada 4 basic ya. Ngajarnya bahasa Inggris doang kan?
Mahasiswa. Tapi pulang kuliah semester 2 ya kan masih culun, keringetan, bau siang, jam 1 mulai. Udah siaran radio nih belum? Belum, siaran radio udah 2000-an kan. Lah, ini belum 2000-an nih. Lama juga hidupnya dia ya. Highlander dong. Highlander. Iya nah, masa 6 tahun dilihat, terakhir dilihat tahun berapa? Dilihat tahun 2001. 2001. Baru keluar tuh sinetron Panjang Manusia Milenium. Ya, itu baru selesai tuh dilihat 6 tahun. Ya, 6 tahun. Pengalaman ngajar bahasa Inggris. Dari situ kita bisa mengembangkan sayap, dapetin tambahan-tambahan ngajar-ngajar di perusahaan. Oke. Ngajar direktur, ngajar Bapak A, Bapak B, kepala Handatel di Telkom gitu-gitu. Jadi ada teman yang matchmaking itulah, ya silakan ngajar private gitu. Pengalaman ngajar Om Stan ini, ngajar khusus tuh apa? Suka duka ada yang bisa di-sharing nggak Om Stan? Zaman kuliah itu tuh mental mesti kuat jadi guru. Karena kita bayangin aja semester 3 kita ngajar, murid kita tuh udah komisan bapak-bapak TNI segala macam. Kalau kita nggak kelihatan dewasa, mature dan knowledgeable, abis kita. Itu sering banget kita diketawa-ketawain, ada yang salah apa jatuh, penghapus jatuh ya. Wah kalau mental kita kena di situ udah. Tapi satu sisi kalau terlalu keras juga dibilang menggurui gitu ya. Jangan, iya. Nah gimana? Tapi dengan itu ya, pertama look ya. Look wise itu penting. Habis 2 real wise dengan wisdom itu perlu kita dapetin. Om Stan ini waktu pas kuliah udah setinggi nih 180? Enggak 175. Kuliah 172 kali ya. Maksudnya kan postur badan tuh menentukan juga gitu. Oh by the way dulu dilihat pakai dasi ngajar. Oh, I see. Dasi ke meja. Kan LM ya. Iya benar. Bukan. Selamat pagi. Obat. Serip tuh dasi garis-garis, baju garis-garis. Apa yang ada aja tuh polo. Masangnya di kereta waktu itu. Kereta zaman dulu tuh yang masih ada yang cangcimen kan? Jualan durian, jualan ikan apa aja di situ kan. Iya Ustaz. Terus kemudian kalau selama tips mungkin terakhir buat para pengajar nih yang masih kebingungan kok murid-murid nggak perhatian. Gua selama 6 tahun ngajar di tempat kursus. Apa yang bikin Om Stan tahu ini caranya gue dapat atensi murid? Metode kita harus banyak belajar. Karena banyak belajar teman-teman yang di luar sana itu belajar metodologi dulu metodologi mengajar. Jadi artinya harus lebih interaktif. Kita harus menjadi stimulus, mereka menjalankan tugasnya. Kita harus ngasih tahu aja biar mereka berpikir lebih jauh lagi. Ibaratnya kalau dari satu titik kita ngajarin jalan 10 kilo, kasih aja direction 1 kilo aja, 9 kilonya dia nyari sendiri. Kalau salah nyemplung, ya kita kasih tahu salah. Kita kasih tahu prosesnya. Kenapa kamu tadi nurut tidak sama saya, kayak gitu-gitu. Jadi kreativitas guru tuh nomor 1 sih menurut gue. Dan mengedepankan murid di atas segala-galanya dalam hal menerima pelajaran ya. Artinya gini, belajar tuh bukan apa yang enak buat guru menurut gue, tapi apa yang paling enak bisa diterima dan nempel di otak mereka dan diamalkan oleh murid. Iya. Gurunya mungkin kurang cocok, paksain deh. Yang penting muridnya nyaman. Betul, gurunya mesti banyak belajar memang. Iya. Banyak belajar dari Bang Kevin. Caranya gini biar NG. Baru mau masuk. Nggak di mana sih belajar itu? Oh iya, pulang. Retake. Nggak usah. Om Stan, thank you, makasih banyak ya. Udah nih. Jazakallah. Mau lebih lama lagi? Enggak apa-apa, udah cukup. Om Stan, makasih banyak. Ini pengalaman belajar dan mengajar ala Om Stan ini. Dan buat teman-teman guru semua yang mau ikut kelas Om Stan ini juga bisa langsung aja kirim surat ke PO Box. Zaman PO Box. Baca dulu, Pak. Kalau mau ikut kelasnya Om Stan ini bisa langsung buka SAKM. Betul. Steny Agustaf. Kamu mau gitu. Knowledge Management itu ikut kelas public speaking ya Om Stan. Tapi kalau untuk para guru lebih tepatnya memang di Kevin Kausar. Jangan, kelasnya yang dicas soalnya. Kalau kelasnya mau agak sedikit lebih mahal bisa. Mungkin ada yang menghindari diskon deh. Ngapain diskon ini yang beneran nih gitu. Masya Allah. Om Stan itu semua. Syukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau jadi apa?